Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita pada pagi hari ini adalah mengantarkan kalian untuk mengikuti perkuliahan tentang kebijakan anti korupsi. Ya. Satu topik mata kuliah yang sangat penting untuk bisa atau harus kalian kuasai sebagai para pelajar atau mahasiswa di bidang ilmu pemerintahan dan juga politik. Kebijakan anti korupsi ini adalah merupakan salah satu pilar pemerintahan yang baik atau good governance, sehingga setiap penyelenggara negara itu pada hakikatnya harus mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan negara itu secara bersih, ya, dan juga tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan yang dipersepsikan atau yang bisa dianggap sebagai tindakan koruptif. Ya. Akan tetapi kita harus mengetahui juga bahwa persoalan memberantas korupsi itu sungguh bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang kompleks, berdimensi jangka panjang, tetapi bukan juga sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan bagi kita mengurangi atau memberantas korupsi tersebut. Nah, sehingga dengan demikian yang namanya kebijakan anti korupsi itu tidak hanya sekedar menangkap para penjahat koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri, melainkan juga mencakup tindakan-tindakan yang bersifat edukatif, preventif, dan juga represif. Ya. Untuk bisa membuat satu negara bisa terbebas dari tindakan korupsi, itu harus menjadi platform kesadaran bersama seluruh komponen masyarakat, para pejabat, dan seterusnya. Dan untuk menuju ke arah sana harus diciptakan satu mekanisme sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel, yang efektif, efisien, memiliki satu kerangka untuk menuju tujuan yang diinginkan, tetapi kerangka tersebut harus tidak memungkinkan bagi para pelaksananya untuk menyimpang atau melakukan tindakan korupsi. Di samping itu nanti juga kebijakan anti korupsi itu harus mampu memberikan sanksi yang berat kepada para pelakunya sedemikian rupa sehingga tidak ada orang berani untuk melakukan korupsi. Nah, di dalam mata kuliah ini ada 3 cakup tujuan pembelajaran yang akan kita raih. Yang pertama, kalian harus mengerti tentang definisi, cakupan, dimensi, dan batasan pengertian korupsi. Ya. Jadi apa saja jenis-jenis korupsi, apa saja definisinya, apa saja dimensi-dimensi yang melingkupi kenapa ada terjadi tindakan korup dan seterusnya, itu kalian harus bisa menguasainya. Kemudian yang kedua adalah kalian diharapkan mampu untuk memahami kompleksitas, the complexity of the problem di dalam konteks pemberantasan korupsi tersebut. Ya, kalian harus bisa mengetahui bahwa persoalan korupsi seperti tadi saya katakan itu tidak sekedar hanya menangkapi para pejabat yang korup, ya, tetapi juga meliputi berbagai macam aspek yang berkaitan dengan mengapa korupsi itu terjadi. Jadi misalnya kalau kita melihat antara kemampuan kapasitas aparat di dalam melaksanakan tugas dengan realita beban pekerjaan yang mungkin tidak masuk akal, ya, itu bisa menyebabkan persoalan korupsi itu menjadi tidak bisa tertangani dengan baik. Misalnya kalau
aparat kepolisian misalnya diberikan tugas untuk menegakkan hukum, menangkap para penjahat, tetapi pada kenyataannya misalnya biaya yang disediakan oleh negara bagi mereka di dalam melaksanakan tugas itu tidak terlalu signifikan. Ya, misalnya untuk kasus berat hanya 15 juta misalnya. Lalu untuk kasus sedang 10 juta, kasus ringan 5 juta. Nah, kalau tindak pidana itu sangat kompleks, ya, maka anggaran yang terbatas tersebut menyebabkan mereka tidak bisa optimal di dalam menegakkan hukum. Bahkan bisa mengencourage, mendorong mereka untuk sebaliknya, ya, misalnya untuk menutupi biaya operasional, lalu kemudian mereka membiarkan kejahatan terjadi dengan catatan adanya suap atau sebagai kompensasinya itu mereka membiarkan suatu kejahatan terjadi asalkan para pelakunya itu memberikan uang operasional bagi aparat penegak hukum misalnya, ya, atau aparat penegak hukum itu melakukan favoring. Ini yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Misalnya mereka cenderung untuk lunak terhadap para pelaku kejahatan yang kaya, ya, konglomerat. Ya, kalau maling kecil-kecilan itu diperlakukan dengan kejam, tapi kalau malingnya itu triliunan itu malah disambut di bandara, ya, diberikan perlakuan istimewa, lalu di dalam sel juga mereka bisa membuat selnya menjadi seperti hotel dan seterusnya. Nah, itu ketidakmampuan dan keterbatasan negara di dalam membiayai atau mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi itu bisa justru kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi itu sendiri, karena mereka yang harusnya menegakkan hukum dan mencegah korupsi justru terjerembab di dalam persoalan korupsi yang harusnya mereka atasi itu. Nah, kemudian yang ketiga, kalian juga harus mengerti dan memahami dan mampu juga untuk merancang bangun strategi pemberantasan korupsi. Ini artinya kalian harus mampu untuk menjadi seorang konseptor yang membuat kebijakan anti korupsi yang efektif bagi pemerintahan dan masyarakat kita. Sebelum kita masuk ke dalam substansi materi tentang apa dan bagaimana korupsi serta berbagai macam hal yang berkaitan dengan penyebabnya, kita harus memahami definisi korupsi itu sendiri, yang secara umum itu bisa terbagi dalam dua dimensi, yang nantinya akan berimplikasi juga terhadap pilihan kebijakan seperti apa yang mau kita bangun di dalam memberantas korupsi tersebut. Ya. Dimensi atau definisi yang pertama, korupsi itu bisa didefinisikan sebagai the use of public office for private gain. Ya, jadi emphasize dalam konteks ini atau dalam definisi yang pertama ini adalah berkaitan dengan resources atau penyalahgunaan sumber daya. Apakah itu uang, aset, atau properti. Jadi kalau misalnya negara itu memiliki APBN atau APBD, lalu kemudian uang dari APBN atau APBD yang harusnya dibelanjakan bagi kepentingan publik itu diambil oleh para pejabatnya atau kroninya, ya, misalnya proyek katakanlah 10 miliar untuk membuat jembatan, ya, yang betul-betul dibelanjakan hanya 9 miliar katakanlah. Sedangkan yang 1 miliar itu dipakai untuk bancaan, untuk dibagi-bagi oleh mereka yang korup itu. Nah, ini adalah masuk dalam definisi yang pertama, the use of public office for private gain. Ya. Misalnya lagi adanya aset, ya. Pejabat itu diberi misalnya mobil dinas,
yang harusnya dipakai untuk keperluan-keperluan kedinasan, ya. Tapi dalam beberapa kejadian itu mobil dinas dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya private, ya. Dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan dari si pejabat. Nah, itu adalah juga penyalahgunaan resources untuk kepentingan pribadi. Begitu juga dengan properti, ya, misalnya atau aset berupa tanah atau gedung yang dimiliki oleh negara, harusnya penggunaannya itu uangnya masuk ke kas negara, tetapi mungkin disalahgunakan sehingga uang yang harusnya masuk ke kas negara itu masuk ke kantong pribadi. Nah, ini dimensi definisi korupsi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah the abuse of entrusted power for private gain. Ini menurut, kalau yang pertama menurut World Bank, yang kedua ini menurut Transparency International. Emphasize-nya adalah berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan, ya. Misalnya adalah penyalahgunaan perizinan, ya, kekuasaan dari satu lembaga atau satu orang yang memiliki kewenangan memberikan izin dan seterusnya, itu kemudian disalahgunakan, ya. Misalnya kalau perusahaan mengurus IMB itu harus ada izin. Kalau perusahaan ingin mendirikan pabrik, maka dia harus memiliki izin mendirikan bangunan IMB. Ya, harusnya misalnya ada tarif yang sudah ditetapkan oleh Pemda, tapi bisa jadi tarif itu dimain-mainkan, ya, izin tidak dikeluarkan kecuali kalau mereka memberikan bayaran kepada pejabat terkait, ya. Nah, ini adalah merupakan satu jenis penyalahgunaan perizinan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi. Penilaian, ini banyak isu berkembang di berbagai macam sektor, ya, berkaitan dengan kewenangan penilaian dan juga pengawasan, ya. Misalnya kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh badan akreditasi, misalnya inspektorat, ya, atau badan pengawas seperti BPK, BPKP dan seterusnya. Mereka yang memiliki kewenangan untuk menilai kinerja itu bisa dengan gampang terjerumus di dalam penyalahgunaan kewenangan penilaian tersebut. Mereka menyulit-nyulitkan atau membuat satu ancaman bagi objek yang dinilai, lalu kemudian mereka mengkompromikan ancaman tersebut seandainya objek penilaian itu memberikan suap misalnya, ya. Atau mereka menemukan sesuatu penyimpangan, lalu mereka sendiri kemudian menggunakan kasus tersebut untuk menekan objek pengawasan atau penilaian, dan kemudian mereka sendiri terjerumus di dalam tindak pidana korupsi tersebut. Ya, ini banyak cerita di tengah masyarakat, saya kira, dalam konteks bagaimana perizinan dimainkan, penilaian, pengawasan dimain-mainkan agar mereka dapat private gain, ya, lembaga-lembaga penilaian, pengawasan dan seterusnya. Lalu di dalam konteks definisi korupsi itu, kita bisa juga membedakan definisi yang diaplikasikan oleh para ahli itu di dalam 3 perspektif. Yang pertama adalah public office centered, yang kedua adalah market centered, yang ketiga adalah public interest centered. Jadi yang di-emphasize dalam 3 perspektif ini berbeda-beda, ya. Yang pertama ini berkaitan dengan penyalahgunaan kantor atau jabatan publik. Yang kedua itu berkaitan dengan apakah ada hal yang merugikan bagi market, ya. Korupsi yang dinilai itu utamanya apakah satu tindakan pemerintah itu merugikan market atau tidak.
ya. Ini bisa jadi nanti kita akan diskusikan lebih lanjut, ya. Bisa jadi hal yang masuk dalam kategori ini sangat luas. Kemudian yang ketiga adalah public interest centered, atau apakah satu tindakan itu merugikan kepentingan publik atau tidak. Ya. Public office centered memandang korupsi viewed as deviation of behavior from the normal duties of public roles or violation of rules for serving private interests, including bribery, nepotism, and misappropriation. Di dalam perspektif public office center, korupsi itu dipandang sebagai penyimpangan perilaku dari tugas normal pejabat publik atau peran-peran publik, ya, atau juga violation of rules, penyalahgunaan atau pelanggaran peraturan for serving private interest, untuk melayani kepentingan private, kepentingan swasta, kepentingan individu yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum, kepentingan publik atau kepentingan masyarakat. Ya. Jadi satu kegiatan atau perilaku atau tindakan yang melanggar norma, peraturan, dan seterusnya undang-undang untuk melayani kepentingan private. Termasuk di dalamnya adalah bribery, penyuapan, nepotisme, dan juga penyalahgunaan atau misappropriation. Kemudian perspektif yang kedua itu emphasize-nya adalah di market. Ya, corruption is defined as the use of public office by officials by monopolizing their office, making laws and other regulations such as taxes, subsidies, even privatization as mean of maximizing their self-interest. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau penggunaan public office atau kantor publik by officials, oleh pejabat, dengan cara memonopolisi, memonopoli, ya, kantor mereka untuk membuat hukum dan regulasi-regulasi lain yang dimaksudkan untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Jadi mereka membuat peraturan pajak, subsidi, bahkan proses privatisasi, ya, yang dimaksudkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, dahulu kita pernah mendengar proses privatisasi itu, ya, menjual aset publik, aset negara, BUMN, ya, yang harusnya katakanlah harganya mungkin 10 triliun, dihargai hanya 2 triliun, nah 8 triliunnya dipakai untuk bancaan, dipakai untuk kepentingan politik, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah public interest centered perspective. Dalam perspektif ini, corruption is identified an action of a power holder which favors whoever provides the rewards and thereby affecting damage to the public and its interest. Korupsi diidentifikasi sebagai tindakan dari pemegang kekuasaan yang memfavoritkan atau mengistimewakan mereka yang memberikan rewards berupa uangkah, berupa mobil mungkin, atau pemberian-pemberian yang lain, dan akibat dari tindakan tersebut mengakibatkan damage, kerusakan to the public and its interest, menyebabkan kerusakan, kerugian kepada masyarakat dan kepentingan umum. Ya. Jadi titik tekan dari perspektif ini, korupsi itu adalah tindakan-tindakan yang
mana saja menyebabkan pejabat itu memberikan keleluasaan, keistimewaan bagi mereka yang memberikan rewards, ya, berupa suap, berupa barang, ya, jasa, atau mungkin juga bisa jadi wanita, ya, diberikan kepada si pejabat, dan akibatnya si pejabat ini membuat satu keputusan yang merugikan bagi kepentingan publik. Jadi misalnya yang paling gampang kalau ada proses rekrutmen, ya, pegawai, ya, mereka yang berhak untuk meloloskan calon pegawai lulus atau tidak menerima suap, ya, yang mengakibatkan calon yang tidak layak itu dinilai layak. Lalu kemudian mereka yang sebenarnya mampu menjadi tidak diterima. Nah, ini adalah merupakan korupsi dalam konteks atau perspektif public interest centered. Ya, kepentingan publik dirugikan. Mana-mana ada kepentingan publik dirugikan, maka itu adalah korupsi menurut definisi ini. Nah, yang harus kita sadari akan tetapi menentukan adanya misuse, penyalahgunaan atau abuse, ya, penyimpangan itu sangat sulit untuk menilai satu tindakan itu dianggap menyimpang atau tidak, dianggap sebagai pelanggaran atau tidak, itu sangat sulit di dalam konteks definisi korupsi ini. Karena ada kompleksitas yang sering kali terjadi dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan publik dan private karena variasi budaya. Dalam budaya tertentu, itu suatu tindakan itu bisa dengan gampang ditoleransi, artinya tidak dianggap sebagai korupsi. Ya, tetapi di konteks budaya yang lain, tindakan yang seperti itu sangat gampang bisa dinilai sebagai tindakan korup. Ya. Misalnya di dalam masyarakat yang sangat menghargai komunalisme atau kebersamaan, seperti kebanyakan negara-negara Asia itu adalah negara-negara komunal, ya, kulturnya itu komunalisme, kulturnya itu suka mengambil keputusan tindakan berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sosial. Yaitu masyarakat Asia kebanyakan seperti itu. Mereka membeli baju, membeli handphone, jadi produk apapun itu lihat saudara-saudaranya atau teman-temannya atau masyarakatnya memakai itu atau tidak. Kalau kebanyakan memakai, maka kemudian mereka cenderung memakai. Itu masyarakat yang komunal, ciri khasnya itu seperti itu. Nah, masyarakat yang seperti ini itu biasanya memiliki tradisi giving, ya, seperti di Jepang misalnya ada tradisi giving, sehingga garis demarkasi antara ruang publik dengan private atau pribadi menjadi tidak jelas. Ya, misalnya kalau di Jepang itu sangat umum. Para pejabat atau politisi itu menerima penghargaan atau juga pemberian karena itu dianggap sebagai satu praktek yang wajar. Orang yang berjasa kemudian in return mereka diberikan penghargaan. Orang yang mengeluarkan izin diberikan kompensasi berupa uang atau mobil atau rumah dan seterusnya. Dan sebaliknya, seorang pejabat itu juga kadang-kadang diharapkan dia harus menjadi seorang yang benevolent, yaitu membagi-bagi rezeki yang diterima oleh mereka kepada konstituen atau masyarakatnya. Ya, jadi pejabat itu diasumsikan sebagai orang yang kaya, yang sudah seharusnya mereka itu bisa memberikan sumbangan kepada masyarakat, sehingga ketika ada orang menikah misalnya atau orang meninggal atau orang melahirkan,
biasanya mereka cenderung untuk mengundang pejabat-pejabat tertentu ke rumah mereka, dan mereka diharapkan memberikan sesuatu kepada yang mengundang. Ya, mereka memberikan kado dan seterusnya. Nah, persoalan yang muncul adalah kadang-kadang jumlah sumbangan secara kumulatif itu melebihi jumlah pendapatan yang diterima oleh para politisi dan pejabat. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Para pejabat itu mau tidak mau melakukan tambal sulam dengan korupsi. Mereka tentu tidak mau dirugikan. Misalnya kalau di Indonesia itu sangat mungkin seorang pejabat seperti bupati atau sekretaris daerah, kepala dinas, gubernur, sampai menteri, presiden, itu dalam 1 minggu menerima undangan manten itu bisa 5-10 kali. Ya. Anda bayangkan seandainya setiap kali nyumbang itu levelnya tentu berbeda-beda dari setiap tingkatan, tapi katakanlah kepala dinas di kabupaten kota, level kabupaten kota, itu paling tidak ya harus menyumbang 500.000 biasanya. Nah, kalau seminggu itu 4 orang saja, maka dia harus mengeluarkan uang pribadi sebanyak 2 juta paling tidak. Kalau 4 minggu berarti 2 juta dikali 4 sehingga ada 8 juta ya. Sehingga seorang kepala dinas itu harus menyiapkan uang setiap bulannya itu 8 juta rupiah agar mereka bisa tidak dicap sebagai orang yang tidak loyal atau orang yang tidak benevolent kepada konstituennya. Nah, ini tentu saja kalau melebihi kapasitas gaji misalnya atau pendapatan formal spending mereka ini, ya, karena tuntutan publik yang seperti itu bisa menjerumuskan mereka untuk menggunakan uang negara. Ya, seperti halnya dalam kasus bansos tempo hari, ya, Menteri Sosial itu terlibat dalam praktek korupsi karena bansosnya itu diambil untuk kepentingan politik dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ada keterbatasan untuk mendefinisikan korupsi dalam konteks yang luas. Korupsi seringkali dilihat sebagai subjektif dengan memperhitungkan how much and why a corrupt act matters to the population, the elite, or to various segments of them. Ya. Sehingga yang namanya korupsi itu seringkali karena perbedaan cara pandang budaya, maka yang namanya korupsi itu seringkali bersifat subjektif. Di satu negara itu bisa jadi satu tindakan dipandang sebagai tindakan korupsi, di negara lain mungkin tidak. Satu daerah dianggap korup, satu tindakan di satu daerah dianggap korup, di daerah lain mungkin tidak dianggap korup. Nah, sehingga survei terhadap korupsi itu seringkali menggunakan tolak ukur people perception, ya, atau persepsi masyarakat di dalam mengukur intensitas korupsi di negaranya atau di daerahnya. Jadi menurut masyarakat itu satu tindakan dianggap korup atau tidak. Pejabat yang ada di daerah, kota atau negaranya itu dianggap korup atau tidak. Nah, di dalam kaitan ini, lembaga seperti Transparansi Internasional itu sering melakukan survei yang menggambarkan tentang persepsi publik terhadap korupsi. Survei mereka itu berjudul Corruption Perception Index, makanya ada emphasize perception di sini, yang mengukur level korupsi di berbagai negara atau daerah dengan menanyakan kepada bisnismen, rakyat, ekspatriat tentang persepsi mereka terhadap korupsi di daerah itu bagaimana. Ya. Kalau ekspatriat itu biasanya mereka lebih objektif karena tidak jadi warga permanen di situ. Sehingga dalam hal ini TI itu sering melakukan survei untuk mengukur menurut khalayak itu pemerintahan di daerah tersebut itu sudah termasuk
bersih atau belum. TI juga melakukan survei Global Corruption Barometer dengan menanyakan how and where the ordinary people feel the impact of corruption. Ini dua contoh survei yang dilakukan oleh oleh TI, baik itu CPI maupun GCB, Global Corruption Barometer. Itu kalian perlu untuk searching dan kemudian download, pelajari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam survei mereka itu apa saja, ya. Tapi pada prinsipnya dua-duanya CPI maupun GCB itu menanyakan persepsi orang terhadap praktek korup di negaranya seperti apa. Nah, di dalam konteks tersebut, para ahli hukum itu berpendapat bahwa menghasilkan perangkat tujuan bersama untuk mengukur korupsi dapat menjadi solusi. Ya, para ahli berpendapat bahwa hukum atau peraturan formal lainnya perlu menetapkan kriteria standar untuk menentukan apa yang legal dan apa yang tidak legal, apa yang merugikan dan apa yang tidak merugikan kepentingan umum. Seorang penulis bersama rekannya yaitu Faulkner and Lin itu misalnya berargumen bahwa korupsi dapat didefinisikan sebagai dari beragam aktivitas yang melanggar hukum dilakukan oleh aktor politik. Sehingga dalam garis ini korupsi dapat diukur dalam periode sejarah tertentu dengan menghitung jumlah pejabat publik yang dihukum karena kejahatan di pengadilan negara. Jadi dari penelitian Faulkner and Lin ini mengungkapkan bahwa korupsi itu aktivitas yang melanggar hukum, as simply as that. Lalu preferensinya dapat diukur berapa orang yang melanggar hukum dan juga berapa jumlah pejabat publik yang dihukum karena melakukan kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang jabatan dan seterusnya. Sehingga menurut konsepsi ini mendefinisikan korupsi berdasarkan undang-undang dan aturan formal lainnya, klaim para penegak hukum adalah cara yang terbaik dari perspektif ketepatan, stabilitas, dan aplikasi yang luas. Jadi menurut para ahli hukum itu untuk menentukan satu tindakan itu korup atau tidak, intensitasnya tinggi atau rendah, itu lihat saja definisi korupsi yang ada seperti apa dan kemudian bagaimana definisi itu dipraktekkan atau diterapkan. Nah, itu sementara untuk briefing kita di dalam pertemuan pertama ini. Nanti kalian bisa lebih lanjut mendiskusikan atau bertanya di dalam kulon untuk berdiskusi di kolom yang sudah disediakan. Oke, terima kasih, sampai bertemu.